Selamat pagi anak-anak semuanya. Sudah segar, sudah mandi? Pasti sudah mandi dan sudah sikat gigi. Jangan lupa. Pagi ini kita mau nyanyi dulu ya sebelum memulai pelajaran. Ayo kita nyanyi lagu TK Pengharapan Bangsa. Taman kanak-kanak pengharapan bangsa, tempat kami bersekolah. Taman kanak-kanak pengharapan bangsa, tempat kami belajar. Menuntut ilmu sambil bermain, berkumpul bersama teman-teman. Kami berbeda tetapi satu, bergandengan tangan untuk maju. Taman kanak-kanak pengharapan bangsa, tempat kami berilmu, beriman, berakhlak Pancasila. Sekarang kita akan dipimpin doa pembukaan oleh Alvaro. Semuanya silakan duduk. Sikap berdoa, ayo kita tunjukkan bagaimana. Silahkan Alvaro memimpin doa. Ya Tuhanku, Tuhanku, segala puji bagimu. kakimu. Kami Kami akan akan mulai mulai belajar. belajar. Berikanlah kekuatan kepada kami agar dapat kami amalkan untuk masa depan masa depan kami. kami. Amin. Amin. Nah, pada pagi hari ini Bu Guru mau bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Pelajaran tentang keluarga. Nah, di dalam rumah kita itu ada papa, mama, kakak, adik, dan saya. Nah, ini disebut dengan keluarga inti. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, kalau kita di rumah, kita biasanya mengerjakan pekerjaan. Kemarin kita juga sudah belajar. Masing-masing anggota keluarga mempunyai pekerjaannya. Sekarang siapa yang bisa mengatakan apa pekerjaan ayah? Ya, ayah adalah pencari nafkah. Apa pekerjaan ibu? Ya, ibu mengurus rumah tangga, memasak, dan boleh juga bekerja di luar rumah. Nah, sekarang pekerjaan anak-anak apa? Ya, belajar, kemudian merapikan rumah, membantu merapikan rumah, yaitu menolong orang tua, membersihkan kasur, merapikan meja, merapikan mainan. Nah, itu dia. Sekarang kita mau belajar tentang kebiasaan. Kebiasaan itu artinya adalah apa yang kita selalu lakukan. Ya, jadi kebiasaan kita sehari-hari yang selalu kita kerjakan setiap hari. Coba siapa yang bisa bantu Bu Guru? Bangun pagi, lalu mandi, itu kebiasaan. Jangan lupa sikat gigi, itu kebiasaannya. Harus bangun pada pagi hari, gitu ya. Nah, kemudian apalagi kebiasaan sehari-hari untuk anak-anak? Ya, setiap hari kita belajar di rumah ya. Kemudian melakukan kegiatan di luar rumah. Nah, kalau di rumahnya anak-anak, apa kebiasaan sehari-hari yang dilakukan bersama-sama?
Apakah makan sarapan pagi dilakukan bersama-sama? Oh tidak ya, kemungkinan tidak karena kita masing-masing mau berangkat ke sekolah, ayah mau berangkat bekerja. Jadi kadang-kadang pada pagi hari kita tidak bisa makan bersama-sama. Bagaimana kalau makan siang bersama? Ya, ada yang bisa, ada yang tidak. Karena ada juga orang yang bekerja sampai siang. Jadi tidak bisa makan siang bersama-sama. Bagaimana dengan makan malam? Ya, makan malam bisa kita kerjakan sama-sama. Jadi ada pekerjaan yang dilakukan bersama-sama setiap hari. Itu disebut kebiasaan sehari-hari. Makan siang, makan malam bersama-sama dengan keluarga, ya. Nah, berdoa bersama-sama dengan keluarga. Yang Muslim sholat bersama, ya. Yang Hindu bersama-sama sembahyang. Itu dia. Itu namanya kebiasaan sehari-hari. Ada juga kebiasaan yang dilakukan hanya kadang-kadang saja. Ya, misalnya hanya pada waktu libur atau pada hari Sabtu. Kebiasaannya yaitu pergi berlibur pada hari libur. Misalnya, ada nggak di sini kalau setiap hari Sabtu pergi jalan-jalan? Ya, ada mungkin juga ya kalau Lebaran pulang kampung gitu ya. Nah, itu namanya kebiasaan kadang-kadang ya, tidak selalu dilakukan. Di dalam keluarga ada yang disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh anggota keluarga. Biasanya kegiatan itu ada dua. Kegiatan yang selalu dilakukan seperti ibu yang setiap hari menyediakan makanan, menjaga keluarga, mengantar anak ke sekolah, itu dilakukan setiap hari oleh ibu. Membersihkan rumah setiap hari dilakukan oleh diriku untuk membantu ibu di rumah. Mengapa harus dibersihkan? Supaya rumah itu sehat. Membersihkan rumah dikerjakan setiap hari. Makan malam bersama juga dilakukan setiap hari. Menjadi kebiasaan di dalam keluarga agar dalam waktu makan bersama, keluarga bisa bertemu dan saling memberikan pengalamannya pada satu hari. Kebiasaan belajar setiap hari adalah kebiasaan yang sangat baik. Kebiasaan keluarga yaitu nonton bersama-sama satu keluarga di sore hari. Ini kegiatan yang sangat menyenangkan. Kebiasaan yang kadang-kadang dikerjakan, tidak dilakukan setiap hari, hanya pada hari-hari tertentu. Contohnya, piknik bersama keluarga pada hari libur. Pada hari tertentu, keluarga gotong royong membersihkan rumah. Ini dilakukan misalnya jika ada hari libur atau mau hari raya, keluarga bekerja sama. Bukan. Sekarang
dalam melakukan kebiasaan itu ada peraturan. Apa itu peraturan? Peraturan itu adalah pekerjaan yang diatur. Yang diatur artinya yang harus dituruti. Kalau tidak dituruti akan mendapat hukuman, ya. Misalnya peraturan di rumah, kalau habis main, mainannya harus dirapikan lagi. Siapa di sini yang habis main, mainannya ditinggal begitu saja? Coba, ada angkat tangannya. Siapa yang kalau habis main, mainannya ditinggal saja, nggak usah dirapiin? Siapa yang seperti itu? Nah, kalau ada yang seperti itu, akibatnya ada? Ada, ya. Pasti mama marah. Jadi, peraturan itu adalah apa yang kita kerjakan itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan akan mendapat sanksi. Apa sanksi? Akan mendapat tindakan. Nah, kalau mama itu biasanya bagaimana? Siapa kalau di rumah tidak merapikan sendalnya, biasanya diapain? Diomel-omel. Nah, itu dia. Nah, sekarang coba siapa yang punya peraturan di rumahnya? Kan misalnya peraturan di rumahnya Anggi. Habis makan, piringnya harus diletakkan di tempat cuci piring. Habis ganti baju, harus diletakkan di tempat pakaian kotor. Itu peraturannya, ya. Kalau dibuang sembarangan, maka akan dimarah sama mama. Apalagi yang menjadi peraturan di rumah? Ya, misalnya, ya. Kalau mau tidur harus sikat gigi dulu. Itu boleh jadi kebiasaan, boleh peraturan. Nah, kalau kita nggak sikat gigi, maka gigi kita akan rusak. Apalagi yang menjadi peraturan? Ya, anak-anak kalau pergi bermain, misalnya, ya, mama bilang, Valdo, kalau pergi main ke rumah teman, pulangnya tidak boleh telat. Nah, siapa yang seperti itu? Coba angkat tangan. Diberi pesan sama mama kalau pergi main tidak boleh lama-lama. Siapa yang seperti itu? Coba angkat tangannya. Ya, hampir semua, ya. Kalau pergi main tidak boleh lama-lama. Itu peraturan namanya. Nah, kalau mau masuk rumah, sendalnya diletakkan di mana? Di tempat sendal. Itu namanya peraturan, ya. Kemudian punya jam menonton. Anak-anak menonton di rumah tidak dari pagi sampai sore. Nah, siapa yang di rumah, mama atau papa mengatakan kalau nonton itu dari jam berapa? Ya, ada, ya. Nanti kasih tahu Bu Guru lewat video. Kalau di rumah saya menonton itu hanya pada sore hari. Kemudian apalagi peraturan di rumah? Tidur tidak boleh telat. Di rumah saya kalau malam anak-anak harus tidur jam 9. Kalau sudah jam 9 maka lampu semuanya akan dimatikan. Nah, itu dia, ya, ada peraturannya. Jadi nggak bisa dilanggar. Di rumah selalu ada peraturan sendiri. Peraturan itu adalah disiplin keluarga. Contohnya, anak-anak harus belajar untuk merapikan pakaian agar pakaiannya tidak berantakan. Letakkanlah benda-benda sesuai dengan urutannya. Nah, kalau anak-anak sudah belajar melipat pakaian sendiri, berarti anak-anak sudah mandiri. Merapikan mainan sendiri setelah selesai digunakan. Meletakkan sepatu
ataupun sendal pulang dari sekolah langsung pada tempatnya. Dan peraturan yang paling penting saat ini adalah harus menggunakan masker kemanapun kita pergi dan harus mencuci tangan menggunakan sabun agar kita terhindar dari penyakit. Bu Guru mau ajak anak-anak. Siapa yang di sini sayang sama papa, mama, kakak, dan adik? Oh, tentu kita semua ya. Sayang. Nah, kalau kita sayang, maka kita harus menjaga supaya papa, mama tidak marah-marah. Nah, itu yang disebut dengan menjaga nama baik. Nah, apa yang dimaksud menjaga nama baik? Nama baik itu adalah keluarga kita dihormati orang lain. Orang lain tidak akan bicara yang jelek-jelek tentang keluarga kita. Makanya anak-anak harus jaga nama baik keluarga. Bagaimana caranya menjaga nama baik keluarga? Nah, mama papa kan sudah selalu mengajarkan di rumah. Kalau bertemu dengan orang harus sikapnya bagaimana? Sopan ya, nggak boleh berlaku kasar. Kalau ketemu orang bersalaman ya. Kalau masuk ke rumah orang bersalaman. Kalau datang ke sekolah memberi salam. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi teman-teman. Seperti itu. Jadi kemudian apa lagi? Ingat, bermain tidak boleh lama-lama, ada batasnya. Kalau sudah bermain terlalu lama, biasanya akan terjadi kecelakaan, jatuh atau bertengkar sama teman. Nah, akhirnya apa? Mama atau papa akan dipanggil. Nah, itu membuat mama dan papa sedih. Aduh, kenapa anakku mukul anak orang? Ya seperti itu. Demikian juga kalau main ke rumah orang atau datang ke rumah orang, bersikap sopan. Sopan itu bagaimana? Kalau disuruh duduk, maka duduk. Jangan berlari-lari di rumah, di dalam rumah, nanti jatuh. Ntar orangnya bilang, "Wih, ini anak siapa? Nggak sopan." Gitu. Jadi kalau sudah begitu mama papa yang malu kan? Malu. Jadi kita jangan seperti itu. Nah, patuh kepada orang tua. Apa itu patuh? Patuh itu artinya menurut apa yang dikatakan orang tua. Jadi dia tidak melawan, tidak mengatakan tidak mau, bukan. Patuh. Jadi kalau mama papa mengatakan, misalnya ya, Audrey kalau main ke rumah oma jangan naik ke atas kursi, nanti jatuh. Nah, kalau Audrey tidak menuruti perkataan mama dan ternyata jatuh, apa kata oma? Nah, kamu di rumah lompat-lompat meja juga ya, lompat-lompat kursi. Nah, apa pernah mama mengajarkan naik ke kursi lompat-lompat? Tidak pernah. Nah, jadi kita sudah merusak nama baik keluarga. Jadi, kita harus jaga nama papa, nama mama, nama keluarga agar tidak diolok oleh orang lain. Agar tidak oleh orang lain akan mengatakan orang tua kita tidak baik. Nah, itu dia. Jadi sebagai anggota keluarga, di dalam keluarga ada 3, yaitu kebiasaan yang dikerjakan setiap hari, ada kebiasaan yang dilakukan kadang-kadang. Contohnya berlibur, itu kadang-kadang. Kegiatan sehari-hari, yaitu makan malam bersama, tidur siang, tidak nonton TV lama-lama. Nah, itu kegiatan sehari-hari ya.
Nah, kemudian selain kebiasaan, ada aturan di dalam rumah. Nah, aturan itu tidak boleh dilanggar. Karena kalau dilanggar akan mendapat akibatnya. Peraturan. Contohnya apa? Kalau pulang sekolah, baju ditaruh di keranjang kain kotor. Kalau tasnya diletakkan pada tempatnya. Jadi jangan dibuang. Oke. Yang ketiga, di dalam keluarga harus ada saling menjaga. Menjaga nama baik. Apa yang harus dijaga? Supaya kita tidak diolok oleh orang lain. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar-gambar berikut ya. Bagaimana cara menjaga nama baik keluarga agar keluarga kita dihormati dan dihargai oleh orang lain? Contohnya seperti ini. Anak yang menyayangi ibunya pasti memberi salam mau pergi ke sekolah. Setiap malam mengucapkan selamat malam kepada ibu atau orang tua, itu tanda kita menyayangi keluarga. Suka menolong orang lain. Ini akan membuat bangga papa dan mama karena kita mempunyai hati yang budiman. Anak-anak yang mempunyai bakat bisa mengharumkan nama keluarga. Jika bakat kita kembangkan, kita bisa menjadi anak yang berprestasi. Ini juga membuat harum nama keluarga. Tetapi anak yang nakal seperti ini, dia tidak bisa membuat orang tuanya bahagia. Anak-anak yang bisa mengisi waktunya dengan kegiatan berguna, dia akan berhasil dan membuat nama baik keluarganya semakin harum didengar orang. Orang tuamu pasti bangga padamu. Sekarang Bu Guru mau ajak anak-anak membuat sesuatu. Ambil kertas selembar. Kalau sudah ada, ya, coba angkat kertasnya seperti ini. Kertas apa saja, yang penting kertas, ya. Nah, kalau dia besar seperti ini, kita lipat 2. Kalau dia bentuknya sudah begini, nah lipat 2, kemudian seperti ini. Sudah semuanya? Oke, sekarang kita mau setelah itu dilipat 2 lagi. Begini. Nah, ketemu ujungnya ya. Ketemu ujungnya. Ya, bagus. Sudah semuanya jadi begini? Ini dia. Ya. Ya, sudah. Sekarang kita lipat 2 lagi. Nah, lipat 2 lagi. Nah, seperti ini. Ya, bagus. Sudah jadi begini. Ini dia. Lipat 2, ya. Sekarang kita boleh menggambarnya. Kita mau menggambar gambar orang. Jadi, anak-anak boleh ambil pensil. Kita mau menggambar. Kemudian anak-anak buatlah garis lengkung seperti ini. Lalu tarik garis ke kiri dan ke kanan. Tarik garis ke kiri, kemudian ke kanan sampai ke ujung.
Kemudian tarik lagi garis di bawahnya. Lalu tarik lagi garis ke bawah seperti ini. Ayo, siapa yang bisa menggambar? Kalau sudah, kita boleh menggunakan gunting. Kemudian anak-anak ambil gunting, cobalah menggunting mengikuti garis sampai ke atas di sini. Sudah? Satu lagi ya, kita ikuti garisnya. Ya, setelah sampai di sini, ya, lalu tangannya juga seperti ini. Satu lagi tangannya, bagian garis di bawah. Ini ya, bawah yang ini. Ya, sampai sini. Ya, badannya sudah. Sekarang tangannya. Kita ikuti garisnya. Ya, sampai di ujung kepala. Sudah? Ya. Kemudian kita ikuti lagi guntingnya, kepalanya ya. Ini sepertinya gambar boneka. Kita ikuti garisnya. Ya, kita ikuti garisnya. Kemudian ini juga sampai di sini. Sudah. Baru kita coba menggunting. Ya, sudah jadi. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian coba mari kita buka. Nah, ini dia. Kita membuat boneka keluarga. Nah, Bu Guru punya 2. Nah ya, kita sudah membuat boneka keluarga. Kemudian anak-anak bisa berkreasi memberi warna pada gambarnya. Ini dia, setelah diwarnai maka kita bisa mempunyai boneka keluarga. Anak-anak buat di rumah ya. Nanti kalau sudah ada hasilnya, kirimkan fotonya ke Bu Guru. Baiklah anak-anak, karena sekarang kita sudah tahu bahwa di dalam keluarga ada kebiasaan, ada peraturan, dan kita harus menjaga nama baik keluarga. Yuk, kita mau tutup pelajaran hari ini. Kita mau mengangkatkan doa penutup. Silahkan Alvaro membawa doa penutup. Bagaimana sikap berdoa yang Muslim, yang Hindu, yang Kristen? Ayo kita berdoa. Silahkan Alvaro. Ya Tuhanku, Tuhan nenekku, kami kami sudah sudah selesai selesai belajar. belajar. Berikanlah Berikanlah kekuatan kekuatan kepada kami kepada kami agar agar dapat dapat kami kami amalkan amalkan untuk untuk masa depan masa depan kami. kami. Amin. Amin. Sampai jumpa besok hari. Harta yang paling berharga
keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abang, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti.